Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa la rasulullah ba'dah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu mengingatkan untuk meneruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, karena barang siapa yang beramal suatu amalan yang harusnya untuk akhirat kok diniatkan untuk sekedar duniawi, maka terancam tidak bisa mencium bau surga sekian dan sekian. Oleh karena itu meluruskan niat, senantiasa menjaga niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu keharusan yang terus perlu diingatkan, perlu dijaga, perlu dikawal sampai akhir hayat kita, sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas hal-hal penting di bab sifatul huruf, okay. Tentang sifatul huruf. Coba kita share kontennya, okay. Sebelum dimulai ada pertanyaan, monggo, tentang pelajaran yang lalu. Baik, di layar kelihatan, ya? Kelihatan, Ustaz. Baik. Kemarin kita sudah sampai di ini. Baik. Oke, sebagai ringkasan ya pertemuan yang lalu kita sudah bicara tentang sifat lazimah atau sifat zatiyah, ya, juga sifat aridho, udah clear buat kita. Sifat lazimah atau sifat zatiyah itu selalu nempel. Kalau sifat aridho itu nunggu keadaan tertentu, ya, baru bisa disebut sifat aridho, ya. Juga kita sudah membahas tentang sifat kuat dan sifat lemah. Karakter kuat itu terkait dengan berat, ya, atau agak berat dalam mengucapkan. Kalau karakter lemah itu berarti agak ringan, ya, atau tidak berat, dan juga ringannya pengucapan. Ya, kalau sedang, tidak berat dan tidak ringan. Baik. Kemudian kita membahas juga tentang hames, ya. Hames itu kaitannya dengan nafas. Desisan nafas, hembusan nafas. Lawan hames adalah jar, nafas ditahan total. Ya, jadi untuk masalah nafas hanya ada dua pilihan, ditahan atau dialirkan. Ya. Kemudian yang berikutnya kita membahas sifat sidah, rokhawah, dan bainiyah. Ya, jadi sidah, rokhawah terkait dengan ditahan suara. Kalau ditahan total namanya sidah, kalau dialirkan total namanya rokhawah. Dan yang menarik kemarin kita bahas tentang sifat apa? Bainiyah. Ya, kenapa bainiyah? Karena ditahan suaranya nggak sempurna, lepasnya nggak sempurna. Dan kemarin kita sudah bahas, ya, Lin Umar, 5 huruf ini masing-masing punya alasan tersendiri. Dan itu PR. Ya, jawabnya nggak harus sekarang, nggak apa-apa. Nanti kalau pas ujian, insya Allah hari Rabu nanti kita akan ada ujian, ya. Nah, kemudian istilah istifal ini udah otomatis, ya. Istilah itu pangkal lidah naik langit-langit menghasilkan suara tafkhim. Istifal sebaliknya, pangkal lidah tidak bertemu langit-langit. Kemudian idbak ini berarti bicara tentang mayoritas lidah kanan kirinya tengah, ya, pangkal kanan kiri tengah itu tengah itu yang tengah lidah, ya. Maksudnya kalau lidah kita bagi jadi 3, pangkal, tengah, dan ujung, maka idbak di sini adalah mayoritas lidah nempel langit-langit. Ya, tengahnya berarti pinggir kanan kiri. Ya, sedangkan tengah bunderan pas tengahnya itu dia tidak nempel langit-langit, sebagai disitulah munculnya bunyi menjadi tafkhim. Baik, ya. Dan kalau sudah idbak pasti isti'la. Dan kalau sudah isti'la pasti tafkhim. Ini 3 in 1, ya. 3 in 1 ini, idbak, isti'la, tafkhim tidak bisa dilepas. Nanti kita akan belajar sifat tafkhim. Lawan dari idbak infitah, ya. Kemudian kita bahas juga tentang izlaq dan ismat, ya. Kalau izlaq itu berarti lancar, ringan, langsung lepas hurufnya karena di ujung bibir dan di ujung lidah, ya. Firru min lubin, ya. Fa, ra, mim, kecuali waw. Fa, huruf fa, mim, dan ba, kecuali waw.
kemudian lam, nun, ro, ya, ujung lidah dan ujung bibir. Sedangkan ismat sisanya. Sofir, ya, sofir ini suara yang berdesir. Ya, ada getaran suara. Kolkolah, karena sidah dan jahr, maka mantul. Singkatnya demikian ya. Inhiraf, tadi ya, pergeseran karena nahan suaranya tidak sempurna. Lamnya inhiraf, ya, inhirafnya lam, itu kanan dan kiri. Kalau inhirafnya ro, di tengah-tengah. Clear? Baik, dari sini ada pertanyaan silakan tentang pertemuan masa lalu. Mohon maaf, ini di pinggir jalan. Jadi suara-suara yang lain mungkin masuk. Kira-kira tidak ada pembahasan tentang lin ya, Ustaz? Pembahasan tentang lin belum ada? Belum. Kita belum masuk lin. Oh, Kofa belum. Oh, di kotak ini nggak ada. Di kotaknya nggak ada. Ya. Di belakang. Oh, di belakang. Di kotak belakang. Apa yang lembaran lembaran apa? Di tas Mas. Lembaran terakhir yang terpisah itu ada nanti lin dan khofa insyaallah taala. Baik, ada lagi? Tanya Ustaz. Mengenai huruf zai. Huruf zai itu punya dua sifat kuat, yaitu dia jahar dan juga sofik. Tapi kenapa dimasukkan ke huruf yang lemah? Biasanya kalau punya dua, dia kan masuknya ke sedang. Ya, kita cek. Ya, zai kita cek. Satu, dia jahar atau hamas? Jahar. Ya, jahar kuat. Kemudian dia rokhawah atau sidah? Rokhawah, lemah, satu-satu. Kemudian dia istifal atau isti'la? Istifal, lemah, dua. Kemudian dia idbak atau invitah? Invitah. Tiga, tuh. Lemah tiga, kuatnya baru satu. Terakhir dia punya sifat apa? Sofir. 3 lawan 2. Menang siapa? Oh, menang 3. Itu dia. Ya, tapi yang lemah. Lain, Ustaz? Yang lain apa? Coba, silakan. Misalnya, apa ya? Yang Hamzah misalnya. Ayo, Hamzah. Kita cek. Hamzah. Sidah. Ya. Kuat kanan ya. Sidah. Kemudian jahar dulu, sidah, kuat-kuat. Istifal, invitah, lemah-lemah. Nggak ada lagi. Udah, nggak ada lagi. Oh, berarti yang sifat-sifat tambahan itu, Ustadz, dia ikut dihitung, misalnya kuat. Ada tambahan sifat kuat, berarti pembanding gitu ya. Sifat tambahan yang tidak punya lawan, itu kuat. Coba dibuka di halaman sifat-sifatnya tersebut. Ya, sebelum 14 itu. Ya. Enggak Ustadz, maksud saya tadi kan kalau yang di zai itu kan sifat kuatnya 2 juga gitu. Tapi kan yang satu itu sifat tambahan, yang satunya sifat yang tetap gitu. Jadi dia perbandingannya 2:3 gitu. Oke. Kalau yang Hamzah, yang tiga itu netral ya, idlaq dan ismat itu dihukumi netral. Dilihat di bukunya, berkarakter sedang. Oke. Terus? Kalau Hamzah, itu kan dia sifat kuatnya ada di sifat yang utama, yaitu di jahar dan sidah. Yang punya lawan. Terus di sifat tambahannya kan nggak ada. Nggak ada. Itu perbandingannya 2:2 gitu. Betul. Oh, nah. Clear nggak? Alhamdulillah. Saya ngitung sifat kuatnya saja. Katanya bingung. Iya, nanti gini, sifat lazimah ya, itu semua pasti nempel. Nanti ada 20 sifat lazimah. Sifat lazimah dibagi 2, yang ada lawan dengan yang tidak ada lawan. Tapi semuanya nempel, tidak ada yang lepas. Kalau yang lepas, tergantung kondisi, namanya sifat aridoh. Apa saja? Di halaman 9 kemarin. Ya, izhar, idgham, tarqiq, tafkhim, ya, mat, qasr, kemudian berharokat atau sukun, sakta, iklab, ikhfa. Itu baru namanya sifat aridoh. Dia tidak masuk perbandingan.
Clear iya. sudah? Ustadz, Yes, maaf. monggo. Silakan. Kalau ro masukkan ke huruf kuat kan ro. Nggih, Ya. Rok kuat. Kalau saya bandingkan dia 2/2 juga. Sama dengan huruf sedang 2/2. Kenapa ro masuk kuat? Kita hitung. Kita hitung. Nggih, pertama dia sidah Ya. atau jahar atau hamas? Ro. Jahag. Jahar, Ustaz. Jahar. Jahag. Jahar. Jahar nggih, nggak boleh ada Nah. nafas. Ro. Oke, kuat. Kemudian rokhawah atau Bainah. Bainiyah. ya, netral. Kalau bainiyah netral nggak dihitung kan, Ustaz? Kalau bainiyah Nggak kan? dihitung. Nggih. Ya. Sebentar, kita cek dulu. Kan tawasud ya Ustaz ya. Oh, nggih, sedang. Enggak. Nggih, baik. Sedang. Benia nggak dihitung. Baik, 1-0. Ya, Mm-mm. kuatnya. Kemudian istilah atau istifal? Istifal. Istifal. Invita. Invita. Lemah. Iblat. Lemah. Takrir. Takrir kuat. Jadi Kuat. 2/2. Iya, Sama sih. inhirof. Dan inhirof. Iya, inhirof ya, lupa ya. Lupa. Lewat Nah, itu, benar, Masya berarti Allah. salah yang lupa. Beres. Benar, Masya Allah ya, Ustaz. Ustadz, saya mau tanya, boleh ya? Oke, udah beres. Ustadz, Monggo, Ustazah Zani, silakan. saya sudah bikin sebuah Wih. huruf hijaiyah. Mantap. Oke. Saya sudah data ya Ustadz, cuma tadi saya bingung bagaimana cara Oke. menerapkan antara dari paling kuat ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Karena tadi barusan saya dengar Ustadz bilang Oke. kalau yang sedang itu masuknya ke kuat. Jadi seperti misalnya bainiyah. Sedang. Misalnya yang sedang itu dia akan termasuk ke kuat ya Ustadz. Sedang ya sedang, jangan dimasukkan kuat. Oke, Dia sekarang akan menjadi kuat kalau dibandingkan dengan yang tidak punya jabatan. gimana itu? Dengan huruf yang lain, baru nanti dia akan lebih kuat dibandingkan huruf yang lain. Misal ada satu huruf jabatannya 6, ya kan? Satu huruf jabatannya cuma 5. Ya, Berarti jabatan 6 lebih tinggi daripada jabatan 5. ya. Ya, dia akan mempengaruhi kekuatan dibandingkan huruf yang lain secara peringkat. Tapi kalau secara kuat dan lemah, ya kalau sama-sama dua-dua, ya sedang. Soalnya kalau saya datakan semuanya kuat, sedang Oke. dan lemah, semuanya ada Oke. sedangnya gitu Ustaz. Oke, Terus bagus. di total yang paling tinggi adalah nilai 7, yaitu di huruf ro. Yang paling banyak sifatnya. Iya, paling banyak Oke. sifatnya huruf ro. Lalu yang Terus? lainnya ada 6, ada 5, nggak ada yang 4. Oke. Terus Bagus, Masya Allah. Terus saya coba yang huruf hamas, kan huruf fa, ha, sa, ha, sya, kha, itu. Nah, ini kan sampai di sini saya baru bagaimana cara menilainya yang kuat dan itu, karena nilainya semuanya 6 dan 5 gitu Ustaz. Oke. Ya, bagaimana? 6 dan 5. Terus? Ya, terus semuanya mempunyai sifat sedang, walaupun sedangnya Halo, suaranya kok terputus? Halo, Atau Ustaz? saya yang terputus? Jelas Saya kok. ya. Enggak. Jelas di sini mungkin ustadznya yang keganggu. Oke, lanjut. Ya, dari yang paling punya sifat lemah itu adalah Yang sifat sedang, kalau sedang ya sudah masuk sedang. Oh ya, oke. Sekarang saya bandingkan antara kuat dan lemah. Yang paling lemah adalah huruf shod. Maksudnya dia nilainya 2, yang Iya. dia paling tinggi kan 3 gitu ya. Terus ada yang setelah itu kho, dia nilainya 2, tapi lemahnya ya berarti nilainya 3, 2. Yang satunya nilai 1 itu berbarengan semua ini, huruf shin, huruf sin, huruf kaf, dan huruf ta. Kekuatannya semuanya 1, Ustadz. Tapi lemahnya ada yang 4, 3, ada yang 4, 3, 3 gitu. Bagaimana cara menilainya, Ustadz? Dilihat dari lemahnya. Nilai Nggak 1. kebayang saya. Apa saya share ya? Boleh ya? Boleh share. Gimana caranya ya? Gimana caranya? Mungkin gini, Ustaz. Gimana? Huruf Qaf itu kan dia punya 4 karakter kuat ya. 4/1 lemahnya. Ya. Tapi dia masuk ke ini ya. Masuk ke kuat. Tapi di rankingnya kemarin nggak termasuk huruf yang di bawah to ya. Kemarin yang di bawah to itu rankingnya kan kemarin. Kemarin itu kita bahas idbak.
Oh, hanya itbaq aja. Nggih, itbaq doang, enggak kita Berarti urutin bukan 1 urutan. sampai 29. Oh, bukan Dari urutan hijaiyah bukan ya, Ustaz? bukan, dari Oh, itbaq iya, iya. saja, ya 4 itu, itbaq itu peringkatnya 1 tok, kemudian yang lain berapa gitu kan. Ini Iya. enggak menjadi asli bagaimana nanti ketika digabung 28 lantas itbaq dulu di ini, enggak, jangan. Harus dulu paling kuat tok, karakter kuat nomor 1, karakter sedang, karakter lemah, paling lemah. Ustaz, saya share di WA, maaf Ustaz. Ya, makanya tolong dijawab di WA biar saya bisa menanggapi. Saya kirim analisanya di WA sekarang Ustaz. Boleh, boleh. Sudah saya Coba kirim. cek ya. Siap. Masya Allah. Bunda hanya membahas fakhastahu syahsun sakat. Betul? Bukan, semuanya saya udah bahas, ini saya belum share. Mau di-share ya juga ya? Cuman yang Ya, kelihatan karena kan syahsun kemarin sakat. tugasnya kan Hamas, jadi saya baru 3 Hamas, tapi saya sudah menilai, Oh. sudah mendata semua sih Ustaz, saya share lagi ya. Nah, boleh. Ini kalau nggak apa namanya, PR ini nggak harus hari ini ya, nggak harus hari ini selesai. Nanti Rabu kita kumpulkan semua PR, Rabu silakan nanti dikerjakan. Boleh. Baik, sebelum menunggu share yang lain, ada lagi pertanyaan yang lain? Monggo. Iya, afwan Ustadz. Silakan. Ini kan saya baru banget ya Ustadz mau tanya. Ini yang sifat yang berlawanan itu untuk melihat dari yang jahar, sangat, tidak, rakhawah, tawasud, istilah, istifal, itbaq, infitah, izlaq, ismat ya Ustadz. Itu aja ya yang sifat. Ini kan kita tadi lagi bahas kuat lemahnya ya Ustadz. Nggih. Jadi huruf termasuk takrir, istitolah, tafasi, guna, khofa, lin itu dibahas. Oh, jadi untuk itu semuanya dilihat. Iya. Semua sifat lazimah. Nggih. Semua sifat lazimah. Ada yang berpendapat 18, ada yang berpendapat 20. Pak Kiai menyebutkan 20. Di sini ada 18, duanya ada di lembaran tambahan. Oke. Karena nanti gini nggih. Ya. Karena gini. Jadi tabrakan. Saya dulu nggih. Jadi Pak Kiai itu ya, inti dari mesura itu sebenarnya di sifat dan makhraj. Ya, jadi kita berlama-lama di sini tidak masalah. Ya, sampai semuanya paham. Ya, kalau sudah paham, baru kita akan lanjut bab berikutnya. Sifat dan makhraj harus clear. Inti mesura di sini. Jadi lembar-lembar pertama yang diajarkan oleh Pak Kiai dulu di angkatan-angkatan pertama itu hanya sifatul huruf, makhrajul huruf, selesai. Ya, kemudian tambah ini, tambah ma, tambah ini, itu semuanya tambahan. Jadi kita nggak masalah berlama-lama di makhraj dan sifat sampai clear makhraj dan sifat. Dan ustadzah sekalian, kalau sudah menguasai makhraj dan sifat, itu kita mau terjun ke masyarakat itu paling canggih ya, paling gampang dan sudah ahli lah insya Allah, sudah punya ilmu mumpuni. Ya, ketika pengetahuan sifat dan makhrajnya sudah khatam 30 juz. Begitu. Monggo, tadi silakan Ustazah yang pengen menyampaikan sesuatu. Enggak, ini saya mau coba minta tolong Ustadz koreksi juga, ini benar nggak untuk urutan yang dibuat, maksudnya ini kan saya juga ada dari huruf hijaiyah itu kan ada yang sifat berlawanan, sifat yang tidak berlawanan untuk hijaiyah. Tapi kayak untuk pembagiannya ini sepertinya ada yang tidak sesuai dengan kolomnya. Mungkin saya kirim ke Ustadz untuk menetapkan kalau ini soalnya tadi yang seperti kemarin ini masuk alif itu ternyata ini kan di kolomnya saya sidah tapi ternyata dia masuk rokhawah gitu Ustadz. Oh, nggih. Jadi saya kadang agak bingung kok ini beda penjelasannya begitu Ustadz. Jadi kan nanti akhirnya iniannya kesimpulannya juga bisa beda kalau kolomnya beda. Betul. Pak Kiai juga
Nggih, Pak Kiai juga dulu itu beliau menjadikan ismat itu karakter kuat. Ya, idlak itu lemah. Ya. Tapi seiring perkembangan zaman, diskusi dengan santri-santrinya ya, dicari referensinya, ternyata idlak dan ismat itu sedang-sedang saja, dia tidak memberi pengaruh. Ya, semenjak itu dibuka lagi kitab Ghayatul Murid. Ya. Oh, ada kesimpulan yang di halaman 14 itu. Jadi halaman 14 ini tambahan baru. Ya, di buku sebelumnya itu enggak ada. Ya, sehingga tadi kalau Ustazah menemukan, Ustaz kok ini beda-beda begini. Iya, itu masa lalu kita. Masa lalu Maisura itu dulu begitu. Ada yang salah-salah. Nah, hari ini sudah luar biasa canggih. Itu lebih baik daripada yang sebelumnya. Maka kalau kita dapati ada yang berbeda, dulu memang juga itu begitu, berbeda. Ya. Tapi sudah diperbarui, dicetakan yang terbaru ini. Insya Allah Ta'ala tentang makro dan sifat. Oke. Clear mudah-mudahan. Nah, nanti kalau diminta Ustaz, tolong dikoreksi. Nah, ya nanti akan dikoreksi, tapi di luar forum ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa di WA komunikasinya lebih aktif insya Allah Ta'ala. Yang online ini kita maksimalkan waktu. Ada lagi pertanyaan? Nggak apa-apa. Makrot sifat silakan. Ustaz, ini kan yang huruf yang sedang itu kan 2/2 semua ya rata-rata ya. Sudah, kita lanjut. Wah, Ustaz, halo. 7 menit maksimal. Halo Ustaz. Kalau ada yang ingin dibahas, bentar ini ada yang chat. Halo. Setuju Ustaz, berlama-lama. Siap. Halo Ustaz. Halo. Ye? Enggak ada suaranya ya. Halo Ustaz. 2/2. Ye. Iya. Itu kalau lam sama nun, jauhan makrotnya jauhan mana Ustaz? Lam sama nun makrot jauhan mana? Terdengar? Iya, terdengar. Ye. Halo. Saudara saya mungkin. Ada. Iya. Saya dengar suaranya Ustazah. Oh. Ya, lam sama nun tuh jauhan mana makrotnya Ustaz? Jaringan Ustadznya kurang bagus, mungkin keluar. Oh. Ustadznya lagi di luar gitu ya posisinya. Jadi dia suka ngilang-ngilang terbawa angin. Ibu-ibu salam kenal ya ibu-ibu. Salam kenal juga dengan kita ada diskusi. Tapi nggak kenalan, belum dikenalin semuanya. Ini kayaknya semuanya sama ya, pengen tahu untuk sifat-sifat hurufnya ini, huruf tes. Ya. Halo? Ya Ustaz. Halo Ustaz. Alhamdulillah. J terdengar. Oke, maaf tadi sinyalnya kayaknya ada yang kurang ini lancar. Baik. Tadi Pak Lam dan Nun dan Ro ya. Suaranya Ustaz telat. Halo? Iya, halo. Suaranya terdengar saya? Delay. Suaranya telat ya? Dengar Ustaz. Tadi pertanyaannya lam dan nun. Begitu? Nah Ustaz. Lebih jauh mana begitu? Ya. Nah, kalau pertanyaannya makhraj, kita belum sampai bahasanya di makhraj. Oke. Kalau pertanyaannya makhraj, kita belum sampai di bab makhraj. Iya. Halo? Halo, ya. Kan untuk ngurutin Ustaz. Untuk ngurutin. Untuk ngurutin kan? Iya, kedengaran. Untuk ngurutin kan Ustaz itu kan sama 2/2 semua. Kata Ustaz kan untuk ngurutin lihat dari makhrajnya, dari mana itunya. Ustaz kayaknya hilang lagi. Maksudnya Ibu posisi lam dan nun itu ya Bu dari makhrajnya. Ya, dari lidahnya itu yang mana ya? Karena ada beda pendapat tuh, ada lamnya duluan. Kalau lam itu kan di ujung, kalau nun di punggung lidah.
Jadi dia kalau dari sumber, kalau dari luar berarti dia lebih dekat lam. Kalau dari kalau ada yang sebutkan kalau yang pakai Halo, terdengar suara saya? Ustaz aja deh. Iya, Ustaz. Terdengar suara? Dengar, Ustaz. Oh iya. Masih putus-putus, Ustaz. Macet koneksinya. Ya. Oh ya, ujung lidah ya Bu berarti ya. Nunya yang itu ya di belakangnya ya berarti ya. Iya, mundur sedikit dari huruf saya. lam. Halo. Oh iya iya. Ya, Ustaz. Cek. Masih. Oh ya. Suara saya terdengar? Kadang terdengar, kadang tidak, Ustaz. Mengajar atau tidak gitu ya. Kadang terdengar, kadang tidak ya. Aduh, musibah ini. Mungkin sementara videonya berarti hari ini Mbak nggak maksimal. Kalau saya matikan videonya biar nggak berat ya. Ya, sementara. Ini sih jelas kalau yang halo. Sekarang jelas suara saya terdengar? Jelas. Jelas, Ustaz. Tapi nggak enak kalau nggak ada video saya ya. Tapi tadi masuk sih, Ustaz. Sebenarnya perlu juga itu video ngelihat materinya. Iya, penting. Soalnya kalau kita ngulang rekamannya, iya. Mungkin kalau perlu dibuka lagi videonya, Ustaz. Kalau misalnya jaringan jelek. Ya, kalau perlu ya. Baik. Sementara suara dulu aja ya. Di restart dulu ya. Oke. Baik. Pertanyaan berupa audio dulu aja. Ya. Kalau pertanyaannya adalah makhraj, kalau pertanyaan makhraj, kita belum masuk bab makhraj, masih sifat. Kalau ditanya misalnya, Ustaz, lam dengan nun, makhrajnya lebih dalam siapa? Jawabannya nanti. Tadinya buat ngurutin Ustaz, ngurutin itu kan karakteristik sifat huruf itu kan lam nun masuk ke huruf yang sedang. 2/2 semua. Nah, kata Ustaz untuk menilai itu kan lihat dari kedalaman makhraj dari mananya kan, tadi gitu. Betul. Ngurutin bagus. Gitu. Pertanyaannya bagus, ya, tapi jawabannya nanti. Oh gitu. Karena itu berhubungan sama makhraj ya, Ustaz. Oh iya. Betul. Berarti Ustaz, baik, ya? Yang satu lagi Ustaz Afan, untuk alif. Monggo. Untuk alif masuk enggak? Soalnya kalau yang kita lihat dari karakteristik ini kan ada 5, dari 5 karakteristik itu tidak ada alif. Kita masukin enggak alif ke situ diurutin? Ada. Kita bahas alif kemarin, kita bahas detail. Iya. Kita zoom. Iya. Ternyata ada alif, ada kemarin. Nah, ya. Tapi di sini Ustaz yang di karakteristik yang 5 ini yang ada. Halaman 14, yang halaman 14. Bahkan di halaman paling belakang ya, halaman tambahan sifat alif dirinci oleh Kiai. Oh iya. Emang tak, berarti masuk ke sini aja ya dimasukin. Nah, Ustaz. Ya, jadi alif bisa untuk masukin ke dalam situ. Oke, clear nggak? Nah, yang halaman 14 nggak ada alif, betul ya. Halaman 14 nggak ada alif. Tapi di rincian kemarin kita bahas ada. Ya Allah, suaranya nggak kedengeran. Tes. Iya. Aduh. Tadi yang putus-putus yang ini suara juga bermasalah ini ya. Oh, enggak, Ustadz. Tadi Bu Eliana yang masalah kayaknya. Kedengaran, Ustadz? Saya ngomong kedengeran ya? Iya, kedengeran. Ya udah. Alhamdulillah. Coba kita share screen aja, barangkali kalau share screen kira-kira bisa nggak ya?
Baik, pertanyaannya disimpan dulu ya. Iya Ustadz, nanti aja Ustadz. Pertanyaannya- Sekarang materi dulu aja Ustadz. Oke. Materi dulu, siap. Baik, bismillah, kita masuk materi lanjutan ya tentang sifat namanya takrir. Ya, Taza dibuka apa ya? Apa itu takrir? Di halaman 147. Maaf, bukan 147. Teks rujukannya halaman 20. 20. Nanti setelah halaman 20, kita diminta lari ke halaman 265. Ya, halo. Setelah ketemu halaman 265, silakan dibaca. Ada yang bisa tolong minta membacakan halaman 265? Saya baca Ustadz ya. Silakan. 265 ya Ustadz. Sebuah kewajiban Takrir. pembaca Al-Quran untuk menyamarkan dan tidak memperlihatkan sifat takrir ini, yakni mempertemukan punggung lidah dengan langit-langit. Dengan kata lain, ujung lidah tidak banyak bergetar, melainkan hanya sekali getaran halus saja. Cara yang tepat untuk melafazkannya adalah mempertemukan punggung lidah atau bagian depan sesuai makhraj nun dengan langit-langit bagian atas. Sesudah makhraj nun. Oh ya, sesudah, maaf Ustaz. Cara yang tepat untuk melafazkannya adalah mempertemukan punggung lidah bagian depan sesudah makhraj nun dengan langit-langit bagian atasnya sehingga ujung lidah tidak banyak bergetar. Lihat Atiyah Qabil Nasr Wayatul Al-Murid fi Ilmi At-Tajwid halaman 147. Clear. Jadi dia harus disamarkan ya, dan dia takrir ini hanya satu getaran lembut ujung lidah. Ini penting ya. Loh Ustadz, bukannya takrir itu minimal 2 atau 3 ya. Namanya takrir ya, namanya bergetar. Getar itu ya iya, namanya getaran kan nggak mungkin satu doang plek, itu bukan getaran, itu namanya sentuhan. Kalau plek-plek gitu kan getaran. Nah, satu getaran itu berapa sentuhan? Bisa 2 atau 3 begitu. Ya, sehingga mengucapkan ro ya itu harus ro satu gas saja. Ya, ro bukan ro itu terlalu berlebihan. Oke. Satu getaran lembut. Nanti prakteknya di halaman praktek insyaallah taala. Baik, ya. Lanjut, setelah kita selesai masalah takrir ya, 1 kali getaran halus ujung lidah. Lanjut istitolah. Istitolah, silakan dibaca istitolah. Istitolah yaitu membelakang dan menggelayutkan suara mulai dari pangkal salah satu tepi atau pinggir lidah sampai ujungnya. Itu saja, Ustaz. Ya, jadi dimelarkan atau menggelayut. Menggelayut itu apa ya? Ini terjemahan Pak Kiai yang lucu ini ya. Dulu kita pakai menggelayut itu tuh kayak monyet aja main gelayutan. Gitu ya. Nah, ini perlu saya buka layarnya ya. Mudah-mudahan dapat ini tentang menggelayutnya huruf apa? Huruf istitolah ya, huruf bod. Baik, coba dibuka huruf dot. Halaman berapa huruf dot?
Yang kemarin? Silakan dibuka huruf 141. dot. 241. 241. Saya buka layarnya dulu. 261 atau Mudah-mudahan 241? dapat. 241, Bu. Nah, ya jadi dia idbak, ya idbaknya ini, idbak kan nempel sini nih, yang hitam-hitam ini idbak nih, ya kan? Nah, istitolah itu yang hijaunya ditabrakin ke gigi geraham. 241. Baik, suara saja sekarang. Jadi yang dimaksud dengan memelarkan atau menggelayut, jadi melar itu kanan kiri atau kiri saja atau kanan saja, salah satu ya. Itu dimelarkan, dilebarkan lidahnya ya sehingga menekan geraham. Kalau idbak dia nempelnya ke langit-langit ya, dia dorongannya ke langit-langit. Kalau istitolah ditambah ke atas dan ke kiri atau ke kanan atau kedua-duanya. Ya. Ini hanya ada pada huruf apa? Bod, ya. Bod dimelarkan sehingga ada penekanan ke gigi geraham. Ya, sehingga ketika Pak Kiai menyebut menggelayut adalah nanti ketika mengucapkan dot ada pergeseran. Ya. Pergeseran antara lidah dengan geraham. Nah, yang dimaksud menggelayut itu oleh Pak Kiai, ya, dimelarkan kemudian didorong, nah semacam itu. Ya, Ustadz nggak kelihatan caranya gimana, Ustadz. Oke, jadi dia idbak kan nempel ke atas, ya. Kemudian dimelarkan, set atau salah satu set, ya. Kemudian didorong, nah itu istitolah, ya. Tetapi semua sifat itu sedikit-sedikit ya. Ini terlalu berlebihan aja kalau kita menyebutkan itu terlalu dilebihkan. Ya prakteknya nanti walau sedikit, ya walau sedikit. Ya, tetapi kalau kita belajar dilebih-lebihkan. Nah, semacam begitu, oke. Jadi ada pergeseran lidah dengan gigi itu begini. Set, set, set begitu. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Layarnya saya matiin keburu nanti enggak nyampe sinyalnya. Baik. Istitolah sudah jelas. Kapan-kapan kita perjelas enggak masalah. Lanjut ya, sifat tafasyi. Silakan. Tafasyi, monggo. Dibaca. Halo? Ibu-ibu. Ana Ustaz ya. Tafasyi. Ustaz. Ana Ustaz. Silakan. Tafasyi. Bunyinya bersamaan dengan tersebarnya angin kuat yang keluar dari dalam mulut. Ye. Jadi ini bunyi campur angin. Ya, tafasyi itu apa? Bunyi campur angin. Kolaborasi antara bunyi dengan angin. Makanya sifat tafasyi ini pasti dimiliki oleh huruf yang bersifat ya. Nah, di tengah-tengah shi apa sya, shi, su, bash. Nah, campur angin, campur suara ya, bersamaan itu namanya tafasyi. Dah clear tafasyi, insyaallah mudah. Lanjut nomor 18, Guna, silakan.
Gunah, dengung. Udah selesai? Enggak. Di halaman 14 paling bawah. Silakan gunah dibaca gunah. Saya baca ya Ustaz. Monggo Ustaz Amara, silakan. Gunah menurut bahasa adalah suara yang keluar dari janur hidung, sama sekali tidak ada kaitan dengan lidah. Sedangkan nah, sampai situ dulu. Ya. Sampai situ dulu. Jadi Pak Kiai menyebut al-khaysum itu janur hidung. Ya, al-khaysum oleh Pak Kiai itu disebutnya apa? Janur hidung. Janur hidung tuh ini nih. Ini janur. Namanya janur kan begini ya. Apa namanya? Pokoknya saya tidak akan menyerah sampai sing. Kenapa disebut janur hidung ya? Karena daerah sini. Ya, baik, lanjut. Sedangkan menurut istilah, gunah adalah suara dengung yang terdapat pada huruf nun, termasuk tanwin, an-in-un, dan mim. Secara mutlak, artinya bahwa suara gunah atau dengung adalah sifat lazimah yang dimiliki oleh nun dan mim yang berharokat hidup atau nun mati atau mim mati yang mempunyai hukum izhar, idgham, ataupun ikhfa. Ya, ini sama dengan kol-kolah ya. Konon katanya kalau nun berharokat tidak dengung. Dengung. Ya, mim berharokat tidak dengung. Dengung. Ya, izhar dibaca tidak dengung. Ini sebuah teori yang sangat salah kaprah ya. Izhar tetap dengung, tapi dengungnya minimal. Nanti kita akan bahas tuh derajat gunah di kesempatan berikutnya insya Allah. Ya, derajat gunah. Baik. Bawahnya silakan. Adapun makhraj gunah adalah al-khaysum, yakni di janur hidung, artinya keseluruhan suara gunah dalam bentuk apapun yang keluar dari janur hidung. Cara mengetahuinya adalah apabila hidung ditekan, pastilah tertahan suaranya secara mutlak. Bahkan suara gunah yang paling ringan sekalipun, yaitu ketika nun atau mim berharokat, atau nun atau mim mati yang mempunyai hukum izhar. Hidayatul Qari ila tajwidi kalamil bari. Ya. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya dia nun dan mim ini berharokat tetap ada gunah, ya. Dia hukumnya izhar tetap ada gunah, ya, karena sifat lazimah. Baik, clear gunah. Nanti level gunah di kesempatan berikutnya. Nah, selanjutnya tai. Ya, nomor 19 di halaman lembar terpisah. Ya, ini silakan. Di lembar terpisah ini tolong dibaca sifatnya apa saja. Saya akan terangkan apa itu khofa dan apa itu lin. Nih. Sudah ketemu nggih halaman terakhirnya? Baik, Pak Kiai di sini menambahkan ya, nomor 18 itu ada tambahannya nomor 19 dan 20. Oke. Nah, khofa itu artinya tersembunyi atau samar. Ya, di halaman setelahnya itu ada tambahan nih, ya. Kalau di sini itu kotaknya 18, 19, 20. Ya, jadi 18 ini diganti oleh Pak Kiai dengan 18, 19, 20. Keterangan tentang khofa ada di halaman berikutnya. Di lembar terakhir tambahan itu, ya, dikatakan di sini al-khofa'u lughatan al-istitaru, ya, secara bahasa artinya tersembunyi. Wa istilahan khofa'u saut al-kharfi inda nutqi bih, kan bunyi huruf ketika mengucapkan. Maksudnya apa? Khofa ini disebut sebagai penyakit. Ya. Jadi kalau ada huruf punya sifat khofa, berarti hurufnya berpenyakit. Kenapa berpenyakit? Karena dia secara makhraj nggak jelas. Ya, secara makhraj nggak jelas sehingga dia ringan. Dia tersembunyi, nggak ketahuan. Namanya nggak jelas kan tersembunyi kan.
Nah, itulah sebabnya kenapa huruf mad, ya. Jadi sifat khofa ini ada pada huruf apa? Mad dan huruf ha. Ya, yang punya sifat khofa huruf apa saja? Mad dan ha. Nah, huruf mad ini rawan tidak terdeteksi karena samar. Contoh misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ketika saya mengucapkan seperti itu, a'udzu, setelah hamzah ada ain, ada dzal. Antara ain dan dzal, ya, a'udzu, di situ ada huruf apa? Wow. Ada huruf mad. Tapi rawan nggak terbaca. A'udzu. Tuh, a'udzu. Rawan tidak terbaca. Ya, misalnya minasyaitonirrajim. Ini kayak piano. Ustadz hilang lagi ya? Iya, suaranya melayang tadi. Lagi Ustadznya. Ini udah masuk kayaknya. Tadi terakhir sampai khofa, paham ya, khofa? Suaranya hilang Tadi tadi. terputus Ustadz, suaranya sampai penjelasan apa itu Khofa. waumat. Saya Waumat ulang yang lagi, sifat pada khofa lafaz ini au. sifat penyakit. Ya, artinya samar atau tersembunyi. Artinya kalau ada huruf khofa, ya, apanya suaranya terputus. Iya, Nggih. Waumat contoh. Oke, siap ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, waumat ini rawan tidak kelihatan. A'udzu. Jadi seolah setelah hamzah ada ain, ada dzal. Waw. Hilang lagi. Iya, hilang lagi. Halo, ini Ya, perjuangan ini ya. Hari Iya, ini betul. kita perjuangan Par sinyal. ya Ustadz ya? Halo. Ya Allah. Udah ngilang terus suaranya delay. Nggak apa-apa deh. Tapi kadang benar sih ya, kadang jelas Ustadz, kadang Oke, kadang jelas. Ya sudah, coba saya pasif aja deh mendengarkan. Tadi sifat khofa coba diterangkan. Ada yang bisa menerangkan sifat khofa yang nangkep dari penjelasan saya, silakan. Sifat penyakit ya, suatu penyakit yang harus dihilangkan karena tersamarnya bunyi dari huruf yang mempunyai sifat khofa tersebut gitu. Bagaimana ya? Nah, bagus. Ya. Nah, cara menyembuhkannya dengan cara apa? Sifat khofa ini kalau untuk huruf mad diperpanjang. Ya, makanya huruf mad ini dihukumi 2 harokat. Ya. Huruf mad ini selalu dihukumi 2 harokat. Padahal setiap huruf haknya kan cuma 1 harokat. Khusus untuk huruf mad dia dihukumi 2 harokat. Ya. Nah, kalau nanti sifat berpenyakit khofa ini nempel ke huruf mad ketemu dengan sukun, maka menjadi 6 harokat. Ya. Ketemu dengan hamzah itu kan huruf yang berat. Ya.
maka dia dihukumi 4 atau 5 harokat untuk riwayat Hafs Thoriq Syatibiyah. Makanya terkadang memanjangkan huruf mat ini bisa 2, bisa 4, bisa 5, bisa 6 harokat. Ya, dalam rangka apa? Menyembuhkan sifat khofa. Ya, baik. Mudah-mudahan clear. Berarti kalau alif mat mempunyai sifat khofa, Ustaz? Betul. Alhamdulillah. Ada lagi? Lanjut. Kalau tidak, lanjut lin. Apa lin? Lin secara bahasa artinya as-suhulah, mudah, ya, gampang, simple, lin. Sedangkan secara istilah ikhrajul harfi min makhraji bisuhulah, yaitu mengeluarkan huruf di makhrajnya dengan lembut, ya, dengan mudah, wa adami kalafatin ala lisan, dan menghilangkan kesusahan atas lisan, maka dia lembut. Ya, misalnya khauf, khair. Nah, itu lin. Ya. Termasuk huruf lin adalah waw sukun sebelumnya fathah. Ya. Ya sukun sebelumnya fathah. Ada rusam atau tidak? Maka 2 ini yang punya sifat lin. Nanti kita akan lebih detailkan lin ini di bab huruf lin dan mat lin. Sementara kita bicara sifat lin dulu, artinya mudah. Ya, khauf, misalnya syaito, syai, gitu ya, khair, nah, itu namanya lin, mudah, nggak usah ribet. Ya. Baik, selesai bab sifatul huruf. Ada pertanyaan, silakan. Baik, kalau tidak kita lanjutkan sekarang bab berikutnya. Ya, makhraj dan sifat atau karakteristik huruf hijaiyah. Ya. Nah, penting bagi kita tahu tentang hal ihwal makhraj dan sifat huruf, ya. Ini harus, kata Kiai. Ya, enggak boleh enggak, ya, karena komponen dari sifat makhraj ini adalah tajwidul hurufnya dari arti tartil. Ya, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, ya. Dengan demikian seseorang harus bisa menguasai makhraj dan sifat ini secara teori maupun praktik, ya, karena menentukan tartilnya seseorang dalam membaca, ya. Tidak akan mencapai derajat tartil optimal atau kurang bertajwid kalau nggak sampai menguasai ini. Persis kata Imam Al-Jazari, idwajibun alaihimu muhattamu qabla suru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidu bi afsahil lughati muharrid tajwidi wal mawaqifi wa mal ladzi rusima fil masahifi. Jadi ada 4 unsur kita belajar Quran. Pertama adalah makhraj dan sifat, ya, supaya bisa fasih dalam melafadzkan. Yang kedua, ilmu tajwid, hubungan antar huruf, ya. Yang ketiga adalah waqaf dan ibtida. Yang keempat adalah Rasm Usmani. Insya Allah 4 ini kita akan pelajari di buku Maisarah ini. Insya Allah ta'ala. Ya, clear. 4 masalah ini oleh guru-guru Quran harus dikuasai. Makhraj sifat, ilmu tajwid, waqaf ibtida, Rasm Usmani. Ya, 4 hal fardu ain. Buat guru-guru Quran, ya. Kalau buat masyarakat umum fardu kifayah. Baik, lanjut. Masuk ke makharijul huruf, ya. Para ulama membagi makharijul huruf itu ada 17 makhraj, ya, di 5 lokasi. Dari 17 makhraj itu ada 5 titik poin besar. 5 itu adalah al-jauf, al-haq, al-lisan, dan asyafatan. Satunya lagi al-khaisum. Ya. Al-jauf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Ini perlu tambahan, ya. Al-jauf itu ada tambahannya rongga mulut dan rongga tenggorokan.
Kemudian al-halq, tenggorokan yang meliputi hamzah, ha, ain, ha, ghain, ha. Lisan itu dimulai dari qaf, maju dikit kaf, ya, tengah-tengah jim sin ya, samping dot, ya, ujung lidah lam nun ra, kemudian ke bawah, lidahnya ke bawah ada zai sin sad, kemudian nempel ke pangkal gigi, ya, punggung ujung lidah nempel pangkal gigi, tak dal to, kemudian punggung ujung lidah ketemu dengan gigi, ujung gigi, ketemu sa' dan bo. Selesai lisan. Syafatan ada 4. Fa, ba, mim, waw. Dah clear. Terakhir al-khayshum ada 2, yaitu mim dan nun. Ya. Nah, sekarang kita detailkan. Pertama adalah huruf mad. Ya, mad. Di sini ada tambahan lagi. Huruf mad ini sifatnya apa saja? Halo, huruf mad sifatnya apa saja? Mohon dibaca huruf mad. Masih nyambung nggak? Masih Ustadz, masih. Oke, silakan dibaca huruf mad, sifat-sifat huruf mad di lembar terakhir, catatan tambahan. Afwan, belum datang bukunya, mungkin yang udah punya buku silakan. Ya Allah, kasihan yang belum datang bukunya. Ya sama. Oke, saya fotokan di WA, nggih, bagi yang belum dapat buku tentang sifat-sifat huruf alif, terutama huruf mad, ya. Silakan disebutkan sifat-sifat huruf mad atau huruf alif. Saya Ustadz ya. Yeah. Pertama, jahar. Pertama napas ditahan, yaitu jahar. Yang kedua, suara tidak tertahan, yaitu rokhwah. Yeah. Yang ketiga, pangkal lidah tidak bertemu dengan langit-langit, yaitu istifal. Yang keempat, sebagian besar permukaan lidah dan langit-langit terbuka atau tidak bertemu, yaitu infitah. Yang kelima, tidak lancar dan hati-hati, yaitu ismat. Clear ya? Ini sifat yang sudah terakhir. Ya, kalau ada yang menyelisih ini, dipastikan ini yang lebih tepat. Ya. Nah, saya ingin cerita dulu, apa sih huruf mad? Ya, huruf mad ini satu paket. Dia tidak bisa dikatakan huruf mad itu hanya alif saja, nggak bisa. Ya, huruf mad itu harus satu paket. Kalau alif harus sebelumnya fathah. Kalau ada alif sebelumnya bukan fathah, saya pastikan itu bukan huruf mad. Ya, nanti akan ada namanya huruf alif ziyadah. Itu nanti bab lain di Rasul Usmani kita bahas. Ya, jadi satu paket dari huruf mad ini adalah alif sebelumnya fathah. Kalau kita menyebutkan huruf mad adalah alif, saya pastikan nilainya baru 50%. Ya. Kemudian waw yang sukun sebelumnya harus dhammah. Kalau ada waw sebelumnya bukan dhammah, saya pastikan bukan huruf mad. Ya. Begitu pula dengan ya sukun, sebelumnya harus kasroh. Ya, kasrohnya dan ya-nya itu satu paket. Kalau cuma ya sukun doang, itu bukan huruf mad. Sampai sini difahami? Insya Allah paham, Ustaz. Ya, saya yakin pahamnya pun belum benar-benar paham. Kenapa? Saya akan tanya sekarang. Ya, coba dibuka catatan kaki halaman tentang alif. Wal alifu harokatan. Coba dibuka halaman tentang alif. Wal alifu harokatan. Sebentar. Apa yang dimaksud dengan bacaan alif? Halaman 276. Silakan dibaca halaman 276.
supaya jamaah semua paham bahwa selama ini kita yang dimaksud huruf alif itu nggak mudeng ya. Huruf alif itu baru dikatakan huruf alif mat kalau sebelumnya fathah. Dan huruf alif mat sebelumnya fathah itu harus satu paket. Silakan dibaca halaman 276 yang punya buku. Yang tidak punya buku saya fotokan. Silakan. Arti panjang bacaan huruf mat dengan satu alif adalah panjang bacaan selama 2 harokat atau gerakan dengan perkiraan gerakan jari-jari ketika menggenggam dan melepas atau membuka tanpa jeda dan alami. Abdul Fattah Al-Qadi Al-Buruj Zahirah fil Qiraat Al-Ashr. Sampai situ dulu, nggih. Jadi alif itu 2 harokat itu ya, ini kan nggak adil. Kok yang lain 1 harokat, yang ini 2 harokat? Sebenarnya adil ya. Jadi 2 harokat itu mulainya dari harokat fathahnya. Ya, harokat fathah itu sudah mulai. Jadi misalnya kita baca apa? Wala apa ya misalnya? Wala takullahu misalnya. Wala, la itu dari mulai la itu sudah mulai masuk huruf alif mat. La ya, la ta baru. Wala taku misalnya. Wala ta. Nah, jadi la itu sudah masuk daripada alif. Ya, fathahnya lam itu sudah dihitung setelahnya alif itu sudah dihitung 2 harokat. Ya, buktinya apa? Baca di bawahnya. Saya Aiman Rusdi, silakan. Saya Aiman Rusdi menjelaskan 2 harokat adalah jeda waktu yang secara umum digunakan untuk mengucapkan 2 huruf yang berharokat secara berturut-turut. Contohnya bubu, baba, atau bibi. Nah, Oke ya. Jadi huruf alif itu nggak bisa dibaca sendirian. Dia harus ada fathah sebelumnya. Ini gini ya. Ya, harus ada fathah sebelumnya. Baru alifnya kebaca. Kalau nggak ada fathah, alifnya nggak kebaca. Dan alif tidak pernah menerima harokat. Ya, begitu juga dengan waw mat sebelumnya dhammah, ya mat sebelumnya kasroh. Itu nggak bisa kebaca kalau nggak ada paket kasrohnya, dhammahnya ataupun fathahnya di alif. Clear ya? Jadi sehingga nanti jangan bingung, Ustadz 2 harokat ini maksudnya mulainya dari mana? Misalnya kan kita a'udzu, ya kan? Di situ sudah masuk ya, dhammahnya ain, ya itu sudah dihukumi termasuk matnya waw. A'udzu, maka kita hitungnya a'udzu. Sudah masuk. Zu-nya itu di ujungnya tadi sudah keluar huruf berikutnya. Ya. Sampai sini mudah-mudahan nangkep. Clear? Lanjut. Sedangkan menurut Syekh, lanjut. Sedangkan menurut Syekh Syekh Utsman dalam kitabnya Hakut Tilawah, sebagian ulama memperjelas bahwa perkiraan panjang 2 harokat adalah sekitar memerlukan waktu menggenggam jari-jari kemudian melepaskannya atau membukanya. Lihat Husni Syekh Utsman. Hakut Tilawah halaman 93. Nah, begini ya. Jadi 2 harokat begini. Dari menggenggam set. Nah, itu 2 harokat. Kalau 2 harokat itu ketukan, tuk, itu jadi 3 gerakan. Gerakan pertama 1, 2, 3. Nah, itu jadi 2 harokat. Kalau kita pakai ketukan, itu jatuhnya 3 harokat. Ya, tapi kalau 2 harokat pakai ini, set. Nah, itu namanya 2 harokat. Makanya kalau ada yang memberikan bahwasanya 2 harokat itu 2 ketukan, 1 ketukannya di Sukabumi, satunya di Hong Kong. Nggak nyambung ya. Ya, jadi 2 gerakan itu set. Itu namanya 2 gerakan, 2 harokat ya, atau 1 alif. Harus menyertai fathahnya untuk alif, dhammahnya untuk waw sukun, kasrohnya untuk ya mat. Ya, sampai sini mudah-mudahan dipahami. Lanjut bacanya di bawahnya, silakan. Selanjutnya dikatakan oleh Asy-Syaikh Abdul Fattah Asy-Syahid Ajami Al-Marsafi, haram hukumnya
mengurangi atau menambahkan panjang bacaan dari kadar semestinya. Dari tempo kadar bacaan panjang huruf mat dengan 2 harokat. Maksud harokat adalah gerakan adalah gerakan menggenggam atau melepas jari-jari tangan dengan tempo yang wajar, bukan dipercepat atau diperlambat. Praktiknya secara tepat hanya bisa dilakukan dengan cara berguru kepada ahlinya. Jadi nggak hanya satu ulama ya, banyak ulama. Semua harus dengan gerakan set. Tidak ada yang ketukan, tek, bukan. Ya. Ustaz kalau pakai jari 1, 2 gitu. Mulai lagi. Alif. Terus lagi, Ustaz. Set, 4. Gimana? Ustaz Tadi kalau iya tadi terputus, sekarang sudah nyambung lagi. Iya. Jadi kalau kita baca 4 harokat, boleh pakai jari. Set. Mana sih? Ya. Gambarnya nggak ada. Iya. Pak. Kalau yang ketukan gimana tadi? Nggak bagusnya gimana kalau yang ketukan? Ketukan itu bukan 2 harokat tapi 3 gerakan gitu ya. Kalau yang ketukan tuh gini, ketukan itu kan song. Apalagi kalau gerakan satu di Sukabumi, satu di Hongkong. Tok, ngetuknya 1 jam lagi di Hongkong. Apalagi ada delay. Ya, ini nggak tepat kalau ketukan. Ketukan itu bukan istilah para ulama. Ya, itu istilahnya ustadz-ustadz kita di Indonesia. Ya, yang tepat adalah gerakan. Namanya harokat. Gerakan. Clear? Mudah-mudahan. Nah, begini, set, 4 harokat. Ya, 5 harokat ya 5. Set, 6 set, tambah 1 lagi. Oke, mudah-mudahan difahami. Clear ya, gerakan, harokat, selesai insya Allah. Ada pertanyaan? Monggo. Kalau tidak, lanjut. Dan kalau kita menggerakkan 4 harokat, boleh dengan tadi membuka, menutup. Nah, makhrajnya di mana? Di halaman 238. Halo, saya terdengar suaranya? Terdengar. Halo? Terdengar, Ustaz. Ini kalau sudah sunyi, senyap, begini saya khawatir nggak dengar saya teriak-teriak ya. Dengar, Ustaz. Mungkin di sinyalnya Ustaz tadi delay. Boleh membuka. Kalau 4 harokat boleh membuka, enggak boleh. Set. 4 harokat. Set. 4 harokat. Ya, atau set. Mana satunya nggak ada gambarnya. Oh iya. Pakai jari dan pakai kata. Mana? 4 harokat ya. Boleh buka, boleh. 1, 2, 3, 4. Ya, atau jangan diketuk. Kalau diketuk ketika mengangkat juga tidak disebut hitungan. ulang lagi. Perjuangan ini ngisi di Sukabumi ini, Masya Allah. Enggak apa, biar seru lah. Sekali-kali mensyukuri nikmat sinyal ya. Selama ini kita biasa saja kalau ada sinyal bagus. Yang penting ada rekamannya kan ya Ustaz ya. Oke, nanti kita ulang lagi nanti besok insya Allah. Makhraj sifat kita ulang-ulang, enggak masalah. Oke. Baik, sekarang buka halaman 238. 238 sudah? Sudah ketemu 238? Sudah, Ustaz. Nah, di situ dimaksud al-jauf ya. Al-jauf adalah rongga ya. Kalau alif berarti dari mulai pangkal tenggorokan ya sampai dengan bibir. Ya kalau i lidahnya lebih naik ke atas i. Kalau u
lidahnya lebih manyun ke arah waw. Ya, makanya alif itu disebut sebagai bapaknya fathah. Suaranya hilang, Ustaz. Kemudian waw, ya. Dhammah itu waw disebut ya itu bapaknya kasroh. Jadi ada pengaruh ya. Setiap huruf mat itu ada pengaruh masing-masing mendekati alif, waw dan ya-nya. Oke, clear ya? Al-Jauf. Nanti kapan-kapan kita perdalam. Baik, sekarang lanjut, Mbak. Ustaz. Lanjut, Mbak. Baik, Mbak, sifatnya roja dulu. Perut. Ya. Halo? Iya. Silakan, Ustazah. Tadi mulai putus yang ada yang bertanya bapaknya, tadi? Ya, yang dari alif itu bapaknya apa gitu? Putus enggak? Oke. Alif bapaknya fathah. Waw bapaknya dhammah, ya bapaknya kasroh. Sudah? Sudah, Ustaz. Oke, lanjut sekarang. Huruf ba. Makrojnya di mana? Dua perut bibir. Oke. Dua perut bibir itu ada perutnya. Oh. Masya Allah. Jadi bibir itu bukan ujungnya ya, tapi perutnya. Ba ya. Jadi perut kita memasukkan bibir sebelah dalam. Bibir sebelah dalam. Sifatnya jahar, sida, istifal, invita, izlaq, qalqal. Halo? Iya. Jelas, Ustaz. Siap, ya. Sifat-sifatnya sudah clear ya. Ada jahar, sida, istifal, invita, izlaq, qalqalah. Nah, yang paling penting ini qalqalah. Ya. Sekarang saya tanya, kalau ada huruf qalqalah, kemudian dia berharokat, qalqalahnya ada atau tidak? Ada. Ada. Karena kenapa ada? Karena dia sifat apa? Lazimah. Lazimah. Masya Allah. Ya, jadi qalqalah itu ada. Baik, sekarang tingkatan qalqalah ada berapa? Lihat halaman 262. Qalqalah punya 3 tingkatan. Yang pertama qalqalah akbar yang terbesar, qalqalah kabiroh atau kubro, qalqalah sogiroh atau qalqalah kecil. Ya. Contohnya apa? Qalqalah akbar adalah huruf qalqalah bertasdid di akhir ayat di waqaf. Ya, misalnya WhatsApp. Ya. Yang kedua adalah kabir.
Kalau dia sukun saja. Wa maro adalah qalqalah. Tapi kalau udah Halo. Mic-nya mati. Halo, nyambung? Ya, Halo, mic-nya mati. sudah. Ye, sudah? Sudah, nggih? Sudah. Baik. Baik. Nah, yang menarik itu qalqalah adalah cara mengucapkan qalqalah. Siapa yang sudah tahu cara mengucapkan qalqalah? Ada berapa cara mengucapkan qalqalah? Ada 3. Ya, 3. Suaranya putus, Ustaz. Iya, coba sebutkan satu apa gimana tadi? Yang pertama lebih cenderung ke fathah. Yang kedua, cara mengucapkan qalqalah ada 3. Bukan? Yang pertama cenderung ke fathah. Yang kedua cenderung ke harokat huruf berikut sebelumnya. Yang kedua apa? Yang kedua cenderung ke huruf sebelumnya. Misalnya sebelumnya dhammah maka agak cenderung ke dhammah. Yang ketiga secara tabi'i. Ada. Ustaz suaranya hilang. Hening. Yang ketiga gimana tadi, Yang ketiga secara tabi'i. Biasanya kita ngambil yang ketiga. Ustaz suaranya hilang. Yang saya tahu malah cuma memantul tipis, memantul tebal. Oh, itu tidak ada lagi. Ustadznya jadi pindah ke Ustaznya keluar lagi. Restoran kek. Itu kalau terbuka begitu kan, itu sinyalnya ke bawah-bawah. Susah kali di jalan ya, nggak ketemu restoran kali. Atau di dalam mobil. Kayaknya tadi lagi di lahan-lahan gitu, jadi mungkin di pekarangan atau mana gitu ya. Yang mungkin jauh dari koneksi. Ya. Kasihannya Ustadznya sampai teriak-teriak. Perjuangan. Dilihat dari perjuangannya, semoga pahalanya makin Amin. barokah. Ya Allah. Tapi berarti kalau begini nggak ada rekamannya kali ya, karena keputus-putus. Itu sih masih terekam, itu ada ininya, tapi nggak tahu nanti sinyalnya gimana gitu. Setiap online selalu kerekam ya? Iya, selalu dibuat recording sama Ustadz. Sepertinya besok minta diulang lagi bagian ini. Iya, tadi Ustadz kan udah bilang katanya besok mau diulang lagi dari Tapi kasihan juga ya kalau misalkan besok diulang ya mendingan nggak usah hari ini biar Ustadznya nggak teriak-teriak. Iya, nggak apa-apa juga ya kalau misalkan yang nggak kan di besok aja. Ini Ustadz baru masuk. Kayaknya ganti pakai HP. Besok ulangnya dari qalqalah aja kali ya. Kalau yang tadi ini lumayan udah jelas.
Tuh, terserah sih. Kali ya. Udah jelas mungkin bagi yang sudah pernah mempelajarinya gitu ya. Kalau yang baru dari awal ya agak. Silakan. Apa? Oke, ini Ustazah semuanya, saya udah keringetan ini. Oh ya udah, Udah deh. Kesian. Jangan aja nggak apa-apa Ustaz. Udah Ustadz, nggak usah. Besok lagi aja. Besok aja lagi dilanjut gitu. Ada Besok begini aja Ustaz, nggak kasihan. apa-apa. Kita tutup dulu ya hari ini ya. Kita sambung di Ya. Ya, Ustaz. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita lanjut. Siap, besok aja ya. Nggih, Ya Ustadz. kasihan Baik, keadaannya. kita tutup. Aduh. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.